Pemirsa sekalian, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa Good News yang setia. Hari ini kami akan mengangkat suatu topik yang luar biasa yang kami percaya pasti akan memberkati pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, yaitu Dipulihkan untuk memulihkan. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa untuk Anda juga dapat menyaksikan Good News Program melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Dan kami percaya apabila Anda login ke website kami akan ada begitu banyak hal yang dapat Anda lihat. Ada program Adikku Sayang, ada program Church Makeover, ada artikel-artikel yang sangat menarik yang akan memberkati Anda. Dan kami tahu bahwa melalui website kami Anda akan juga tahu beberapa compassion program daripada Anugerah Ministries ya. Dan kami juga tahu bahwa Anda akan dapat turut pula untuk melakukan beberapa hal yang sangat menarik di sana ya. Oke. Nah pemirsa, topik kita hari ini dipulihkan untuk memulihkan. Kebanyakan orang hanya rindu untuk dipulihkan, tetapi setelah dipulihkan apa yang Anda lakukan? Hari ini kita akan belajar dari narasumber kita yang luar biasa bahwa kalau kita sudah dipulihkan, Tuhan akan memakai kita untuk memulihkan orang lain yang mungkin mempunyai pergumulan yang sama seperti yang pernah kita alami sebelumnya. Betul, ada dua orang narasumber yang sudah kami siapkan. Yang pertama yaitu Bapak Rudy Waters dan yang kedua adalah Pak Dwi Krismawan. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Dan kemudian kami tidak lupa untuk mengatakan kepada Anda yaitu untuk hubungi keluarga Anda, kakak, adik, atau orang tua atau anak Anda untuk tune in kepada Good News Program. Dan kami percaya bahwa yang Anda tonton hari ini akan merubahkan kehidupan Anda. Amen. Dan akan memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Oke? Nah pemirsa, sebelum kita tampilkan narasumber kita dan bincang-bincang dengan mereka, kami terlebih dahulu rindu mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Tuhan tidak pernah membedakan ciptaannya. Maka itu, ketika kita dipilih olehnya, tidak ada alasan apapun yang menghalangi untuk menyerahkan segala hidup kita kepadanya. Rudy Waters salah satunya. Di tengah keterbatasan yang ia miliki, panggilan Tuhan mengubah segala pemikirannya selama ini. Masa lalu pria keturunan Belanda ini terbilang suram. Bahkan ia pernah terpikir untuk bunuh diri. Rudy pun akhirnya bertobat. Kini hidupnya ia habiskan untuk pelayanan. Walaupun dengan kursi roda, ia tidak merasa minder. Karena ia tahu Tuhan sangat mengasihi dirinya. Untuk apa hidup ini? Tidak ada gunanya hidup ini. Putus asa. Putus asa. Makanya berbuat apa saja supaya gampang dibunuh orang. Halo pemirsa, Shalom, apa kabar? Saya Charles Bonar Sirait. Senang sekali bisa menjumpai Anda. Pada kesempatan ini, saya yang telah menulis buku The Power of Public Speaking dan juga Public Speaking for Teacher memberikan rekomendasi kepada Anda untuk terus menyaksikan acara Good News. Karena melalui tayangan ini, saya sendiri merasa telah diberkati dengan begitu banyak muatan-muatan yang positif dan juga dapat memberikan kita semangat untuk terus melalui kehidupan ini. Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang program ini, saya sarankan Anda juga bisa langsung klik ke www.anugrah.net. Itu saja, terus menyaksikan Good News. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. Good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Pemirsa sekalian, masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu topik yang sangat menarik, yaitu dipulihkan untuk memulihkan. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita
yang namanya musibah, kecelakaan, atau masalah itu kadang-kadang nggak bisa kita hindari loh pemirsa sekalian. Tetapi kita tahu sebagai anak Tuhan atau sebagai seorang manusia kita harus percaya bahwa Sang Pencipta itu mempunyai satu rancangan yang lebih besar. Dan pada waktu Dia mengizinkan sesuatu terjadi pada kehidupan kita, tentunya Dia, Sang Penulis kehidupan, itu artinya Dia punya suatu rencana yang sangat besar dalam kehidupan kita. Menampilkan seorang narasumber yang sangat luar biasa dan kami percaya akan memberkati Anda, yaitu Bapak Rudy Waters. Silakan. Ya, shalom Pak Rudy. Shalom Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Baik Bu, terima kasih. Ya. Pak, perkenalan dulu kepada pemirsa yang di rumah. Pak Rudy ini siapa dan apa aktivitasnya begitu Pak? Oh ya, nama saya Rudy Waters, keturunan Belanda, lahir di Palembang dan sekarang ada di Solo dan melayani Tuhan dalam keadaan kayak gini, tetapi tetap melayani Tuhan. Itu kira-kira. Ya, nah, puji Tuhan. Kalau boleh tahu Pak, kisahnya Bapak itu sakit apa sampai harus duduk di kursi roda? Dulunya saya kena polio waktu umur 3,5 tahun. Lalu pakai krek 2. Waktu T.L. Osborne datang tahun 55, tongkat itu bisa dilepaskan, saya bisa naik sepeda, belakangan naik sepeda motor, dan belakangan bisa juga nyupir mobil. Wow. Itu ceritanya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Sudah itu kami pindah ke Lampung karena kakak saya dibunuh oleh gajah. Dan itu membawa orang tua saya kembali pergi ke Lampung untuk dekat kuburannya. Kok bisa dibunuh gajah, gimana Pak ceritanya? Dia berburu gajah. Oh, dan dia menolong. Zaman dulu memang Lampung terkenal banyak gajahnya. Banyak ya, gajahnya dan banyak orang minta tolong dia karena gajah mengganggu sawah mereka. Lalu dia bunuh, dia kejar gajah itu, dia tembak yang lakinya, yang perempuannya malah yang hantam dia. Dan itulah membawa orang tua saya bertobat. Karena sebelumnya kita hanya Kristen-Kristenan, tiap malam minggu pesta dansa-dansi ya turunan Belanda. Nah, waktu di Lampung lah kami mulai, ya orang tua saya mulai bertobat. Saya ikut dari kelas 5 sampai SMP. Sampai SMP saya kembali lagi ke Palembang untuk teruskan sekolah saya. Saya mendengar kalau Bapak ini dulu juga pada waktu mudanya juga nakal gitu Pak ya? Iya, waktu itu karena pergaulan di Palembang malah waktu di SMA saya mulai jadi nakal. Apa aja yang Bapak lakukan? Rokok, ganja, tanam ganja juga di Lampung ya. Jadi dalam kondisi minta maaf nih seperti ini masih suka nanam ganja waktu itu? Ya kalau orang cacat biasanya dia itu masa depannya suram. Apalagi waktu saya kecil juga saya dioperasi dokter Belanda dan bilang saya tidak bisa bawa keturunan, tidak bisa meneruskan keturunan. Jadi tambah gelap masa depan saya. Perasaan Bapak waktu itu gimana? Bisa ceritakan nggak? Ya merasa untuk apa hidup ini? Tidak ada gunanya hidup ini. Putus asa. Putus asa. Makanya berbuat apa saya supaya gampang dibunuh orang. Supaya saya cepat mati, tidak menderita lagi, itu pikiran saya. Tapi tidak mati-mati. Nah itu. Sering diolok-olok oleh orang juga? Iya, diolok sering. Bisa ceritakan tentang pergumulan dalam hatinya, sakitnya gimana itu? Ya waktu mereka bilang saya pincang, belum pakai kursi roda waktu itu. Sudah jalan tapi pincang, ya sakit hati betul. Dan putus asa gitu loh. Dan lihat orang-orang lain kok bahagia betul, jalannya enak gitu, jalannya sempurna, kok saya enggak. Pasti gitu. Ngiri dong Pak, dengan orang-orang yang normal? Ya. Bahkan waktu saya dulu sudah mulai menginjak remaja, SMA, saya mulai pikiran, orang lain kok bisa gandeng tangan, pacaran gandeng tangan, saya tidak bisa pegangin tangan. Nggak punya pacar gitu Pak ya? Ya takut untuk berpacaran karena takut tidak bisa meneruskan. Ditolak dan tidak bisa teruskan keturunan. Karena sudah ada vonis dokter seperti itu. Vonis dokter seperti itu. Terus Bapak jadi nakal, jadi liar pada saat remaja sampai merokok ganja dan juga menanam ganja. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana Bapak bisa bertobat gitu Pak? Satu waktu saya diminta untuk main musik di gereja kami yang di Palembang. Karena ada KKR. Pendetanya dari Surabaya. Dan waktu dia bicara tentang anak yang terhilang, saya duduk paling belakang, tahu-taunya saya maju ke depan untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Malam itu saya serahkan hidup sama Tuhan, waktu mau pulang saya mau beli rokok, tapi tangan saya tidak bisa keluar dari kantong. Kenapa? Saya tidak tahu, nyangkut gitu. Terus saya pikir, nanti aja di rumah aja beli rokok. Sampai di rumah lupa beli rokok, sampai hari ini lupa terus. Udah berapa tahun itu Pak? Bagaimana? Maksudnya berhenti merokok udah berapa tahun?
Sejak SMA, jadi udah tahun 70, 60 lebih ya. Wow, 70 tahun 70. Tahun 70 lebih. Tahun Berarti 70. 40 tahunan. 40 tahun berhenti merokok. Ya. Wow, ini kemuliaan bagi Tuhan ya. Iya. Terus kemudian setelah itu? Ya sudah itu saya bertobat di Palembang. Ya. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, saya dulu melayani setan, saya kepengen melayani Engkau sekarang. Lalu oleh pendeta saya dikirim saya ke Sekolah Alkitab Tawangmangu. Ya. Saya sekolah di sana 2 tahun. Dan saya juga merasa tetap minder karena tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisanya ngepel, nyapu tidak bisa, hanya ngepel. Jadi tangan saya jadi kuat karena ngepel itu. Oke, pemirsa sekalian, nanti kita lanjut lagi ya, ini Pak. sesuatu yang ya. sangat menarik kehidupan dari Pak Rudy Waters. Di antara pemirsa sekalian, kita tahu bahwa pasti Anda juga ada mengalami masalah pergumulan, dan kita percaya pada waktu kita mendengarkan kisah kehidupan dari Pak Rudy Waters ini, seharusnya kita merasa terinspirasi ataupun tertantang untuk maju. Ya, ada beberapa kisah yang menarik bagaimana dengan kehidupan masa sekarang. Dokter memvonis dia menjadi seseorang yang mandul atau nggak bisa punya anak. Saksikan di Good News Program. Jangan kemana-mana. Lalu ada satu istri pendeta namanya Huta Barat, punya benjolan di dadanya. Lalu kita doakan, mesti operasi tapi langsung hilang. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Gereja Anda ingin di makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik gereja atau gembala sidang. Bila tanah hibah, harus sudah memiliki sertifikat tanah. Diutamakan bila memiliki IMB gereja. 2. Memiliki surat penugasan atau SK Sinode dan memiliki jemaat hadir pada hari Minggu minimal 40 jiwa. 3. Foto-foto kondisi gereja sekarang, serta proposal biaya yang diperlukan. 4. Sebutkan apa saja program penginjilan gereja yang ada. 5. Sebutkan dalam satu halaman A4, apakah alasan yang terbaik mengapa gereja Anda harus di makeover. Kirimkan proposal Anda melalui email ke goodnews@anugerah.net atau PO Box 2089, JKP 10020. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kami menampilkan Rudy Waters. Bagaimana dia terlahir normal, tetapi kemudian pada usia 3,5 tahun terkena polio, dan kemudian membuat dia tidak bisa berjalan dengan normal. Dokter memvonis dia tidak akan bisa mempunyai keturunan, bahkan dia pernah beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Tetapi kemudian mengenal Tuhan. Lalu kita mau tahu bagaimana Tuhan merubah hidupnya. Bisa diceritakan Pak, kemudian setelah Bapak sekolah Alkitab di Tawangmangu itu, perubahan seperti apa yang terjadi dalam hidup Bapak? Waktu itu direktur sekolah kami bilang kamu sakit jiwa. Saya tersinggung. Memang waktu itu saya sakit jiwa, selalu mikir diri sendiri, selalu berpusat pada diri sendiri. Waktu itulah saya sadar, saya mesti lihat kepada Tuhan. Dan dari situlah terjadi perubahan, saya ingin melayani Tuhan. Ya. Nah, sejak itulah saya mulai di sekolah, bantu di sekolah, tapi saya juga ke Solo lalu mulai merintis satu jemaat. Dari nol sampai sekarang ini sudah berkembang lumayan. Berapa jemaatnya di Solo sekarang Pak? Kalau sekarang waktu saya tinggalkan itu, saya serahkan sama seorang anak didik saya, itu kurang lebih dengan anak-anaknya ada 1.000 orang. Wow. Ya. Dan Bapak akhirnya menikah? Saya menikah. Bisa ceritakan akhirnya, waktu itu hubungan dengan pacar Bapak yang jadi istri itu gimana? Jadi waktu saya mulai melayani, ya. saya dikasih anak umur 16 hari.
dari orang gelandangan, karena saya juga melayani orang gelandangan. Bentar Pak, kok istrinya mau? Kan dia harusnya tahu dong kalau Bapak divonis dokter nggak bisa punya anak gitu. Ya itulah, saya pinternya juga, saya agak licik. Saya agak licik, jadi saya punya anak, lalu pengerja saya itu, tapi bukan di rumah ya, pengerja agak jauh di cabang, lihat anak itu, dia sayang anak itu. Terus saya pikir anak ini perlu seorang ibu. Lalu saya tanya dia, kamu mau enggak nikah sama saya? Mau, dia bilang. Nah waktu itu kami sudah persiapan, begitu mau pemberkatan baru saya ceritakan sama dia. Bagaimana kalau mau menikah ini kalau tidak bisa meneruskan keturunan. Padahal tamu udah datang, tamu undangan. Udah jadi dia Jadi sebelum gitu pemberkatan nih Pak. Terus lalu apa yang dia jawab? Dia jawab, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saya langsung bilang amin. Tidak lama berikutnya punya anak. Yang dokter bilang tidak bisa punya anak, dapat 4 anak. Perempuan yaitu istrinya Tigor, terus ada laki 1, perempuan 1, laki 1 lagi. Lalu sekarang dapat lagi anak, ibunya meninggal waktu anak ini umur 1 tahun, sekarang sudah SMP kelas 1. Kami pelihara juga. Jadi Bapak udah punya cucu juga? Sudah. Cucunya berapa? Sudah ada 5 sekarang. Jadi, 1 laki-laki, yang semua perempuan. Jadi kalau dokter memvonis nggak bisa punya anak, berarti itu bukan keputusan yang final ya. Karena kalau Tuhan sudah menentukan bahwa Bapak akan mempunyai keturunan walaupun dalam kondisi seperti ini, berarti Bapak akan juga pasti punya keturunan. Wow, luar biasa Pak. Lalu Bapak juga saya dengar pelayanan keliling ke daerah-daerah ya Pak ya, penginjilan begitu Pak. Jadi waktu itu saya mengembalakan, tapi hati saya dari sekolah dulu kepengen penginjilan. Hanya waktu itu saya dinasihati oleh Pak Yakub Nahwe, jangan kamu menginjil dulu, nanti orang pikir cari duit. Lebih baik mengembalakan. Saya mengikuti nasihati dia, lalu lama-lama saya rasa sudah capek. Saya berdoa sama Tuhan minta pengganti untuk gembalakan tempat ini. Dan saya mau keluar keliling. Lalu Tuhan kasih saya anak Didi ini, seorang sarjana pertanian, dialah jadi gembalanya. Lalu saya mulai keliling kemana-mana. Sebelumnya ya saya juga banyak keliling, diundang kemana-mana. Tapi yang belakangan ini saya memang tidak lagi melayani pengembalaan, tapi hati gembala tetap ada. Dan mulai penginjilan hampir seluruh Indonesia, Pak, dari Aceh sampai Jayapura. Pak, ceritakan tentang dampak dari pelayanan Bapak. Apakah ada kisah-kisah menarik dari orang-orang yang pernah Bapak layani, bagaimana hidup mereka kemudian juga dipulihkan oleh Tuhan? Banyak sekali yang dipulihkan karena mereka cerita ya. Kalau ini saya tidak bisa ingat semua ya. Banyak juga disembuhkan yang punya penyakit yang macam-macam. Kayak di Sungai Akar itu istrinya pendeta, tidak bisa lihat karena ada virus mata. Jadi naik mimbar, turun mimbar harus dipimpin, ditolong. Waktu kami ke sana Tuhan sembuhkan dan sekarang sudah bisa jalan sendiri. Semua bisa sendiri. Lalu ada satu istri pendeta namanya Huta Barat, punya benjolan di dadanya. Lalu kita doakan, mesti operasi tapi langsung hilang. Jadi banyak sekali. Di Medan juga ada ibu seorang pendeta, ibunya pendeta dari Aceh harus cuci darah. Kami doakan tidak jadi cuci darah, sembuh sampai hari ini. Banyak sekali luar biasa, banyak sekali kesembuhan-kesembuhan. Dan mulai tahun berapa Bapak pakai kursi roda ini? Kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Kenapa Pak kok harus pakai kursi roda? Waktu itu kan ada usulan dari orang-orang. Kalau kamu sering di bandara, jalannya terlalu jauh, kamu capek. Karena saya kan pincang. Nah lalu pakailah kursi roda. Saya coba pakai kursi roda kok ya enak. Nah lalu memang dapat prioritas dan sebagainya, kenyamanannya. Tapi keenaan sampai akhirnya tidak mau lepas-lepas kursi roda. Nah, boleh kami tanya Pak, kesukaran apa yang Bapak alami? Maksudnya kan Bapak dalam kondisi yang minta maaf nih cacat gitu ya. Tetapi Bapak keliling seluruh Indonesia sampai ke desa-desa dan yang lain-lain itu gimana nih? Ya pertama dulu-dulunya saya kadang-kadang pikir wah ini kok sukar ya. Waktu yang paling sukar untuk saya itu kamar mandi WC. Karena tidak ada klosetnya kan, jadi kadang-kadang harus ke bawah dulu, merangkak ke kamar mandi WC-nya. Tapi lama-lama saya mulai melihat di belakang itu apa yang Tuhan adakan. Dan banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan adakan. Jadi di tempat yang saya pergi, waktu itu saya sudah pikir waduh takutnya kamar mandi WC, ternyata Tuhan sudah siapkan tempatnya. Bahkan pernah di Aceh, 4 hari tidak bisa ke belakang. Karena kamar mandi WC airnya air sungai penuh lumpur.
Saya diberi kekuatan Tuhan untuk 4 hari tidak ke belakang. Di Aceh. Baru pulang, baru ke Karo, di Tanah Karo baru saya bisa ke belakang karena ada di hotel kan. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita tahu dan kita sudah mendengarkan suatu kesaksian yang luar biasa. Nah, kita percaya bahwa hidup Pak Rudy Waters ini sudah menjadi berkat. Bagaimana dengan Anda? Amen. Ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi pada waktu Anda tahu bahwa banyak pergumulan yang Anda alami, dan kami percaya bahwa partner doa daripada Anugerah Ministries akan senantiasa untuk bersama dengan Anda. Amen. Masih ada satu segmen lagi bersama dengan Pak Rudy, dan akan ada seorang artis yang akan menyanyikan suatu lagu yang sangat luar biasa. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Terkadang
Ya, ada Agustina Marbun dengan albumnya Kutemukan Jalan Hidupku. Apa kabar ini Bu Agustina? Baik Bu. Nah, seperti apa? Apakah ini mengkisahkan kehidupan Ibu? Iya, jadi saya terus terang perjalanan hidup saya dari masa kecil saya, bagaimana saya meneruskan sekolah saya, SMA, kuliah, bahkan sampai mungkin sampai ke luar negeri juga ya, mengikuti jejak suami, kehidupan saya di gereja, membina ibu-ibu, membina Dharma Wanita. Jadi terus terang ini saya bagikan kepada semua mungkin yang kehidupannya yang begitu tidak menentu, walaupun banyak jalan, hanya jalan itu di dalam Tuhan Yesus. Inilah yang saya bagikan kepada orang yang mendengarkan gitu. Ya. Nah pemirsa, inilah waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali, yaitu apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Ibu Agustina Marbun ya, yang dikarang sendiri oleh dia. Anda bisa memberikan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama dan alamat lengkap Anda. Jawabannya, bila Anda mengirimkan melalui email, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS atau email ke goodnews@anugrah.net. Kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan memberikan masing-masing sebuah CD persembahan dari Ibu Agustina Marbun, Kutemukan Jalan Hidupku. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Bahwa 50% tubuh saya terbakar grade 2 sampai grade 3 dan mengakibatkan bahwa impian saya untuk menjadi seorang pilot musnah. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam muda, hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan pun nggak punya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Anda masih ingat dengan sosok satu ini? Ya, dialah Dwi Krismawan, sosok yang telah menginspirasi banyak orang. Walaupun kecelakaan telah mengubah garis hidupnya dan mengubur dalam cita-citanya, ternyata suami dari Betania Eden ini tidak pantang menyerah, bahkan bangkit dari keterpurukannya. Kini, setelah sekian tahun berlalu, Dwi beserta istrinya sibuk dengan pelayanan. Mereka memberikan penghiburan bagi orang lain. Dalam pelayanan yang ia lakukan, satu hal yang ia ingin buktikan kepada Tuhan, bahwa dalam segala keadaan baik, senang, maupun sedih, Dwi tetap setia melayani Tuhan.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Good News program Dipulihkan untuk Memulihkan. Di studio telah hadir narasumber kami yang berikutnya yaitu Pak Dwi Krismawan. Shalom Pak, apa kabarnya? Puji Tuhan. Senang sekali bisa ketemu Pak Dwi lagi ya. Amin. Sudah 6 tahun ya Daniel ya kita nggak berjumpa ya. Pemirsa sekalian, untuk informasi, Pak Dwi ini adalah salah satu daripada narasumber yang pernah kami undang dulu pada waktu Good News. Belum seperti ini, masih semuanya jauh lebih sederhana dan waktu itu baru 1,5 tahun pulih dari kecelakaan waktu itu ya? Ya, betul. Oke, secara singkat Pak Dwi bisa flashback sedikit tentang apa yang terjadi sehingga pemirsa yang nggak kenal Pak Dwi bisa tahu kenapa kondisinya kok bisa sampai seperti ini gitu. Saya mengalami kecelakaan tahun 97 ketika saya sebagai seorang pemuda sedang mengejar impian untuk menjadi seorang pilot. Ya. Tapi tanggal 28 Januari tahun 97 ketika menjelang 3 bulan saya akan diwisuda. Sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan yang mengakibatkan bahwa 50% tubuh saya terbakar grade 2 sampai grade 3 dan mengakibatkan bahwa impian saya untuk menjadi seorang pilot musnah. Jujur sebagai seorang manusia, itu adalah masa-masa yang sangat berat dalam hidup saya. Tapi puji Tuhan, saat ini Tuhan sudah memulihkan hidup saya. Wow, oke. Bagaimana Bapak bisa tetap bilang puji Tuhan gitu Pak? Ceritakan ya, pasti kan pemirsa tergelitik gitu ya. Terbakar tapi masih kemudian hidup kembali, tapi masih tetap bisa memuji Tuhan gitu Pak. Butuh proses yang sangat panjang untuk bisa memahami rencana Tuhan. Ya. Ketika dari tubuh yang baik, ketika dari seorang pemuda memiliki masa depan yang cerah, tiba-tiba menjadi satu sosok yang mengerikan, menyeramkan. Untuk memahami kasih dan kebaikan Tuhan itu sangat sulit. Tapi saya bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Wow. Ketika wajah saya hancur, masa depan saya hancur, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ya, bisa ceritakan tentang update daripada keluarga Bapak sekarang? Haleluya. Jadi Tuhan menghadirkan sebuah cinta yang luar biasa dalam hidup saya, yakni seorang wanita yang mau menerima saya apa adanya. Dan saat ini Tuhan memberikan satu anugerah yang luar biasa. 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 orang perempuan. Yang pertama usianya sudah 11 tahun, namanya Gabriel. Dan yang kedua saat ini usianya 3 tahun, dia perempuan, kami beri nama Serafim. Gabriel dan Serafim. Malaikat nama malaikat Tuhan. Betul. Menghubungi keluarga. Karena saya yakin dan percaya bahwa kedua anak ini Tuhan hadirkan dalam hidup saya, mereka adalah malaikat dalam hidup saya yang memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan penghiburan. Karena jujur sebagai seorang manusia, kadang-kala kita jatuh, semangat kita down. Ya. Ini tantangan pemirsa sekalian dalam kehidupan Anda. Saya percaya bahwa Anda tentunya juga punya masalah, punya pergumulan, punya limitasi. Nah Pak Dwi, sekarang kita berbicara lagi dipulihkan untuk memulihkan nih. Apa kiat-kiat Pak Dwi yang bisa dibagikan kepada pemirsa sekalian? Tentunya orang melihat sekarang setelah lebih dari 10 tahun nih setelah terjadi kecelakaan itu. 14 tahun Pak. 14 tahun nih ya. Iya. Dan orang lihat dalam kondisi yang dalam tanda kutip sekarang jauh lebih enak gitu ya daripada dulunya. Nah kiat-kiat apa yang Pak Dwi lakukan selama 14 tahun ini untuk konsisten, untuk tidak melihat ke belakang tapi melihat akan janji dan rencana Tuhan gitu? Kadang-kala kita berpikir bahwa Tuhan akan memulihkan sesuai dengan kehendak kita. Dulu saya berpikir bahwa Tuhan akan memulihkan wajah saya, memulihkan tubuh saya, itu adalah keinginan saya. Sampai satu waktu saya berkata sama dokter ketika pertama kali operasi plastik, dokter saya boleh dioperasi plastik, tapi tolong nanti muka saya dirubah seperti ada sebuah foto yang saya berikan kepada dokter itu. Siapa Pak? John Travolta? Dan begitu dokter melihat foto itu, dokternya langsung ketawa. Karena foto itu adalah fotonya Ari Wibowo. Lebih baik fotonya John Travolta, makanya saya bilang itu. Face off. Oke, terus karena gimana saya berpikir Pak? bahwa Tuhan akan memulihkan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi ketika semuanya itu tidak terwujud, kita kecewa. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Karena bukan wajah, bukan tubuh yang Tuhan mau pulihkan, tapi lebih ke dalam. Amin. Hati itu yang Tuhan mau. Karena banyak orang cantik, orang tampan, tapi hatinya kosong. Hatinya kosong, Pak, hatinya tidak berdamai. Boleh tahu nggak, selama ini Bapak pernah merasa minder nggak dengan penampilan Bapak? Jujur pernah. Karena sebelum kecelakaan saya itu orangnya pemalu, minder, kuper, dan lain sebagainya. Tambah gini komplit, lagi gitu. Iya. Dan ketika saya memiliki wajah seperti ini,
saya semakin nggak percaya diri. Jadi kalau saya jalan di rumah sakit itu jalannya nunduk karena malu, karena saya tahu orang melihat wajah saya dengan perasaan ngeri, serem dan takut. Takut. Kalau malam-malam jangan ke rumah sakit dong, Pak. Betul. Kalau gitu. Sampai satu waktu ada anak kecil ngeliatin saya, karena saya kesel saya katakan, apa lihat-lihat. Anak kecilnya nangis langsung ngadu sama mamanya, Mama ada orang jelek, galak lagi Mama. Kayaknya mamanya juga nggak berani deh kalau ngeliat Pak Dwi. Kita take a break sebentar, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Nah pemirsa, seperti apa kelanjutannya kesaksian dari Pak Dwi Krismawan, bagaimana Tuhan sudah memulihkan dia dan kemudian sekarang Tuhan memakai dia untuk memulihkan orang lain. Simak terus hanya dalam Good News Program. Tapi ketika saya bersama istri melayani di tempat itu, bersaksi bagaimana kesulitan ekonomi yang kami hadapi, tapi Tuhan pulihkan. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hai saya Angel Karamoy. Saksikan terus Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa kunjungi situs kami di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam keterbatasan manusia kita tahu bahwa Tuhan yang tinggal di dalam diri kita itu adalah Tuhan yang tanpa batas. Seseorang yang bernama Dwi Krismawan adalah seorang daripada korban sebuah kecelakaan pesawat terbang, bukan kecelakaan motor, tetapi kecelakaan pesawat terbang. Tetapi sekarang pada waktu dia belum dipulihkan secara total seperti yang dia mau, tetapi sekarang malah Tuhan memakai dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, bisa sampai ke negeri Cina, ke Taiwan, sampai ke mana-mana. Dan mari kita dengarkan kesaksian lebih lanjut daripada dia. Silakan. Iya, nah Pak, ceritakan sedikit tentang pelayanan yang Bapak lakukan. Bisa sampai keliling ke luar negeri ini gimana Pak? Semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita mungkin rencana saya tidak seperti itu, tapi ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam hidup saya itu karena anugerah Tuhan. Ya. Karena jujur pada saat sebelum saya mengalami kecelakaan itu saya orangnya pendiam, nggak bisa ngomong, nggak bisa nyanyi. Tapi ketika Tuhan izinkan saya masuk ke dalam, percayakan dalam sebuah pelayanan, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena satu waktu ketika kami pelayanan, ternyata Tuhan mau saya bersama istri saya itu memberikan sesuatu message yang luar biasa. Ada satu peristiwa yang luar biasa ketika saya pelayanan di anak-anak muda, dan pada saat itu ada anak muda yang di belakang duduknya itu dia wajahnya berbeban berat, dan terus kemudian setelah saya bersaksi, setelah saya melayani, anak muda itu datang dan menangis sambil memeluk saya. Dia katakan, Pak Dwi, tadi sebelum saya datang ke gereja, saya tuh berencana akan bunuh diri. Karena saya baru diputuskan oleh pacar saya baru dipecat oleh perusahaan saya,
Tapi ketika saya datang ke gereja, saya mendengar kesaksian Pak Dwi, apa yang saya alami itu nggak ada apa-apanya dibanding apa yang dialami Pak Dwi. Tapi kalau Pak Dwi yang kondisinya seperti ini, Tuhan pulihkan, saya kira percaya Tuhan yang sama akan pulihkan hidup saya. Dan ternyata saya menangkap pesan Tuhan di situ, bahwa ketika Tuhan menghadirkan satu kondisi seperti ini, ada satu maksud dan tujuan yang Tuhan mau, yakni menguatkan, menghibur bagi banyak orang. Dan ketika waktu yang lain ada sepasang suami istri yang hendak bercerai karena masalah ekonomi. Tapi ketika saya bersama istri melayani di tempat itu, bersaksi bagaimana kesulitan ekonomi yang kami hadapi, tapi Tuhan pulihkan. Puji Tuhan, message itu ditangkap oleh mereka, sehingga mereka katakan, kalau Pak Dwi dan istri yang kondisinya seperti ini, Tuhan bisa pulihkan. Apalagi mereka yang tubuhnya sempurna, pasti Tuhan sanggup lebih pulihkan lagi. Kira-kira apa yang Pak Dwi bisa lakukan sekarang? Maksudnya gini, apa yang bisa Anda lakukan dan yang tidak mungkin Anda lakukan bila Anda dalam kondisi sebelumnya? Mungkin yang pertama, sebelum saya kecelakaan, satu hal yang mungkin agak sulit saya lakukan adalah ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi kondisi yang satu ini nggak mungkin bisa terjadi? Nggak mungkin. Tetapi ketika Tuhan izinkan kecelakaan terjadi, perubahan fisik yang terjadi itu, ada satu kekuatan, ada satu kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup saya, itu kemampuan untuk bersaksi, kemampuan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan itu saya rasakan, dulu saya nggak memiliki kemampuan seperti ini, tapi Tuhan kita Tuhan luar biasa. Ada sesuatu yang Tuhan ambil, tetapi ada sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan tambahkan. Ada berapa lama adjustment atau transisi ini Anda sadari, Anda terima bahwa sekarang hidupku sudah berubah. Aku nggak bisa lagi lihat ke belakang, aku nggak bisa lagi, walaupun mimpiku jadi seorang pilot sudah musnah, tetapi sekarang aku punya jalan kehidupan yang baru. Nah, ini transisi ini perlu waktu berapa lama, Pak Dwi? Saya mengalami kecelakaan tahun 99, dan kesadaran itu mulai muncul atau kesadaran itu saya tangkap dari Tuhan tahun 2005. Bisa dibayangkan dari tahun 99, 2005, hampir sekitar 6 tahun sampai akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengambil studi teologi. Dan pada akhirnya saya bisa menangkap bahwa lewat tubuh yang tidak sempurna ini, Tuhan jadikan saya bukan menjadi seorang pilot dunia yang membawa penumpang satu kota ke kota yang lain, tapi jauh lebih mulia daripada itu, yakni menjadi pilotnya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pemirsa, satu kesaksian yang luar biasa ya, tapi nanti sebelum kita lanjut break, saya rindu membacakan jawaban doa pemirsa dari seorang ibu di Kalimantan Tengah ya. Dia baru saja mengalami terobosan atas permohonan doanya dan dia bersaksi kepada kami mengirimkan SMS yang seperti ini. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kira-kira 5 bulan yang lalu saya pernah minta didoakan agar suami saya bertobat dan berubah karena sering judi dan menggadaikan barang-barang. Dan sekarang puji Tuhan suami saya sudah bertobat dan berubah. Sekarang suami saya sudah mendapat pekerjaan. Terima kasih untuk doanya. Tuhan memberkati. Amin. Pemirsa, kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa ibu tersebut, Tuhan pasti juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Apapun juga, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim doa dan konseling kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali setelah break yang satu ini. Firman Tuhan mengatakan maka Tuhan akan mengerjakannya buat Anda. Bagaimana dengan Anda? Tetapi dengar baik-baik. Saya percaya pada waktu Tuhan menjamah, orang yang kusta itu sembuh. Katakan bersama dengan saya, sembuh. Gereja Anda ingin di makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik gereja atau gembala sidang. Bila tanah hibah, harus sudah memiliki sertifikat tanah. Diutamakan bila memiliki IMB gereja. 2. Memiliki surat penugasan atau SK Sinode dan memiliki jemaat hadir pada hari Minggu minimal 40 jiwa. 3. Foto-foto kondisi gereja sekarang, serta proposal biaya yang diperlukan. 4. Sebutkan apa saja program penginjilan gereja yang ada. 5. Sebutkan dalam satu halaman A4, apakah alasan yang terbaik mengapa gereja Anda harus di makeover. Kirimkan proposal Anda melalui email ke goodnews@anugrah.net atau PO Box 2089
JKP 10020. Tuhan Yesus memberkati. Oh hai, selalu saksikan program Good News di televisi kesayangan Anda dan jangan lupa untuk klik website kami di www.anugrah.net. Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam Good News program Dipulihkan untuk Memulihkan. Kembali kepada Pak Dwi. Pak, adakah kata-kata dorongan yang ingin Bapak berikan kepada pemirsa di rumah sebelum kita berpisah dengan mereka? Bagaimana mereka bisa terus bertahan di dalam menghadapi kesukaran dalam hidup mereka dan tidak pernah menyerah seperti yang sudah Pak Dwi lakukan? Haleluya. Keyakinan percaya bahwa sebagaimana janji Tuhan bahwa Dia memiliki rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi setiap umatnya. Tetapi ketika di tengah perjalanan kehidupan kita ada masalah, pergumulan, tantangan, bahkan sakit penyakit, ketika Tuhan mengambil sesuatu dari kita, yakinlah ada sesuatu yang lebih baik yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Amen. Dan ketika kita sedang putus asa, ketika kita hilang harapan, jangan melihat ke diri kita. Tapi lihatlah, dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi. Salam untuk istrinya. Sama-sama Tuhan berkati. Kami percaya bahwa apa yang sudah Anda saksikan melalui Good News program pasti jadi berkat untuk banyak orang. Amin. Terima kasih pemirsa sekalian. Dipulihkan untuk memulihkan. Bagaimana dengan Anda? Mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan berkata seperti ini, seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi yang semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Pemirsa sekalian, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, tantangan itu selalu terjadi pemirsa sekalian. Di sini ada suatu cerita bahwa ada 10 orang yang kusta. Kita tahu bahwa penyakit kusta adalah suatu penyakit kulit yang sangat istilahnya itu membuat seseorang itu kehilangan jati diri, kehilangan harga diri, kehilangan martabat, dan yang lain-lain. Karena kuman yang ada itu memakan kulitnya, memakan tangan, memakan tulang-tulangnya, memakan hidung dan telinganya, sampai kemudian kondisinya, minta maaf, sampai sepertinya itu nggak seperti manusia gitu ya. Tetapi kemudian ada satu kunci yang terjadi. Kita tahu bahwa Alkitab mengatakan selama Tuhan Yesus Kristus itu ada di muka bumi, Dia selalu pergi kemana-mana sambil memberitakan kabar baik dan menyembuhkan orang sakit. Nah, rupanya orang-orang kusta itu mendengarkan akan kisah kehidupan Yesus yang sangat spektakuler gitu ya. Nah, pas Yesus lagi lewat di kota mereka, di sana dikatakan mereka mendengarkan, firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ini kunci yang pertama, yaitu miliki iman di dalam kehidupan Anda, di dalam walaupun masalah itu sedang menghimpit kehidupan Anda. Kemudian yang kedua, di sana dikatakan di ayat 13, Lukas 17 ayat 13, di sana dikatakan berteriaklah mereka, berkata seperti ini, Yesus, Guru, kasihanilah kami, ya. Kemudian kuncinya adalah Yesus itu adalah seorang Tuhan. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Pada waktu seseorang meminta dan berteriak kepada Dia, firman Tuhan mengatakan barang siapa yang berteriak kepadanya, maka orang itu pasti akan diselamatkan dan engkau tidak akan pernah dikecewakan. Kunci yang kedua, ketahuilah bahwa memang benar kita harus memiliki iman, tetapi dengar baik-baik, yang memulihkan kita itu bukan saja iman kita, tetapi karena respon Tuhan yang ada di surga, Dia telah turun ke dunia ini dan menjamah kehidupan Anda, dan maka jamahan itu yang akan merubahkan kehidupan Anda, pemirsa sekalian. Apabila Anda hari ini sakit, apabila Anda hari ini mengalami berbagai macam dilema, masalah, tantangan kehidupan yang tidak ada jawabannya di muka bumi, saya berkata kepada siapapun Anda, jangan menyerah, karena pada waktu Anda melihat ke kiri, itu jalan buntu, melihat ke kanan, jalan buntu, ke depan jalan buntu, jalan ke belakang jalan buntu, masih ada satu jalan lagi, yaitu tengok
menengok ke atas karena Yesus ada di sana. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, pada waktu hari ini Anda sepakat dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. 10 orang itu mereka sepakat bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang meminta sesuatu sepakat, maka firman Tuhan mengatakan maka Tuhan akan mengerjakannya buat Anda. Bagaimana dengan Anda? Tetapi dengar baik-baik. Saya percaya pada waktu Tuhan menjamah, orang yang kusta itu sembuh. Katakan bersama dengan saya, sembuh. Katakan aku sembuh. Katakan lagi aku sembuh. Miliki iman, aku sembuh. Firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang meminta sesuatu sepakat, maka firman Tuhan mengatakan maka Tuhan akan mengerjakannya buat Anda. Bagaimana dengan Anda? Tetapi dengar baik-baik. Saya percaya pada waktu Tuhan menjamah, orang yang kusta itu sembuh. Katakan bersama dengan saya, sembuh. Berbagai macam praise report atau laporan-laporan yang luar biasa. Bagaimana pada waktu ada KKR kesembuhan, banyak orang-orang yang sakit disembuhkan. Banyak orang-orang yang asalnya tidak kenal Tuhan. Mereka timpang, mereka dipulihkan berjalan. Mereka buta, matanya melek, telinganya tuli, kemudian mereka mendengarkan. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Tetapi kita juga mendengarkan ada banyak orang-orang yang sakitnya pulih. Saya tidak menghakimi di sini, tapi mari kita lihat daripada dasar firman Tuhan. Ada satu orang yang kembali, ya. Kita lihat firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sana dikatakan, Yesus berkata, bukankah 10 orang yang semuanya tahir, ya? Di manakah yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, yang di sana dikatakan yaitu orang asing ini adalah orang Samaria. Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di dalam Alkitab bahasa Inggris sesuatu yang sangat menarik. Ternyata kata-kata tahir ini artinya di dalam Alkitab King James Bible dikatakan were there not 10 cleansed. Hanya 10 orang awalnya hanya dibersihkan dari sakit kustanya. Tetapi satu orang yang kembali, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata, arise, go your way, your faith has made you whole. Dengar baik-baik pemirsa sekalian. Pada waktu Anda kembali kepada Tuhan, Anda tahu bahwa bukan hanya kesembuhan yang Anda cari, tetapi keselamatan, kemuliaan di dalam nama Tuhan. Rencananya yang besar untuk digenapi dan terjadi pada kehidupan Anda. Firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, I am going to make you whole. Aku akan membuat engkau utuh kembali. Dan saya percaya, seperti yang Pak Dwi Krismawan katakan, bukan masalah fisik, tetapi hatinya itu dipulihkan oleh Tuhan. Amen. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sanggup memulihkan seperti yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Anda, tetapi hati Anda dipulihkan. Ada hati Bapa yang saat ini membalut luka-luka Anda. Saya berdoa bahwa melalui bilur-bilur Yesus, bahwa hati Kristus Yesus itu sedang merangkul engkau, membalut semua luka-luka hatimu. Dan saya percaya engkau hari ini dipulihkan oleh Tuhan, supaya engkau bisa memulihkan orang lain. Amen. Kalau Anda menerima tantangan ini, maka saya mengajak Anda untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Aku mau berdoa Bapa untuk setiap pemirsa yang ada di rumah. Apabila engkau tahu bahwa firman Tuhan dan topik hari ini berbicara kepada Anda, angkat tanganmu di mana engkau berada. Arahkan ke layar televisimu. Tuhan, kau lawat mereka. Kami percaya urapan yang sudah melawat narasumber, urapan yang kami rasakan di sini, ada di rumah tangga mereka Tuhan. Lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku melepaskan kesembuhan. Aku melepaskan pemulihan melalui bilur Yesus. Sembuh. Tahirlah engkau. Menjadi engkau utuh kembali. Melalui kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan pergilah engkau saat ini untuk engkau melawat orang lain. Kuasa Tuhan melawat engkau. Mujizatnya melawat engkau. Terima pemirsa sekalian. Keluarga-keluargamu yang hari ini lagi morat-marit. Aku ucapkan pemulihan. Keuanganmu dipulihkan. Terutama hatimu dipulihkan. Hati Bapa membalut engkau sekarang. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, kami telah tiba di penghujung acara kami. Dan sebelum kami mengucapkan selamat tinggal kepada pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa acara Good News bisa disaksikan di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari, dan stasiun televisi yang sama.
Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Jangan lupa pemirsa sekalian untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net dan Anda juga dapat ikut fanpage kami yang ada di Facebook Anugrah Ministries dan juga ikutin Twitter kami. Kami percaya bahwa bersama-sama dengan Anda banyak hal yang dapat kita lakukan dan hidup Anda akan jadi berkat dan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.